Halo guys, balik lagi sama aku Angel. Kita terima kasih buat yang udah klik video ini. Yang baru gabung bisa subscribe sekarang juga karena subscribe itu gratis. Nah, sesuai dengan pertanyaan aku di tab komunitas, gimana kalau aku bikin tutorial dasar Corel Draw, dan disitu respon kalian senang banget karena mau dibikinin videonya. Dan ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu. Jadi di sini aku tuh mau ngasih tutorial gimana dasar-dasar pakai Corel Draw. Jadi ini tuh videonya bisa dikhususkan untuk teman-teman yang baru mau belajar, gak bisa sama sekali, ataupun yang udah terjun di dunia desain pakai Corel Draw ya khususnya. Nah, di sini aku juga nggak bermaksud menggurui atau aku tuh sok pinter atau gimana. Ini tuh aku nge-share gimana cara aku buat pakai Corel Draw-nya. Jadi ini tuh versi aku gitu loh. Jadi ini tuh bukan versi siapa-siapa, tapi ini tuh versi aku sendiri gitu. Jadi ini tuh versi aku sendiri. Jadi bukan kayak dia di orang lain pakainya gini kok kakak lu kita gini ya gitu. Jadi tiap orang makanya beda-beda. Jadi ini buat aku aja dan ini adalah cara aku ngejelasin. Nah, buat yang masih tanya gimana cara download Corel Draw-nya, sebenarnya download Corel Draw itu bisa dicari di Google tuh banyak banget. Dan aku udah pernah bikin videonya cara aktivasinya juga, tapi ini tuh kayaknya videonya kayak kena apa ya, lisensi atau apa aku nggak tahu, karena emang sebenarnya kalau kita pakai software kayak Corel Draw itu kan harus beli ya, tapi kalau untuk dan itu harganya tuh mahal, tapi kalau buat belajar ya nggak apa-apa deh. Jadi kalian bisa cari downloadannya di Google aja gitu ya. Yang udah punya bisa dipakai, yang belum pernah pakai bisa dipakai gitu. Karena di sini tuh aku ngejelasinnya tuh sangat detail dan nggak enak gitu kalau ngejelasinnya nggak detail ya guys. Jadi kemungkinan itu tuh bakalan aku bagi-bagi videonya jadi part-part, jadi part 1, part 2 gitu. Soalnya waktu aku bikin yang part 1 ini tuh aku tuh masih ngejelasin 3 tool kayak 3 poin gitu. Itu udah 10 menitan gitu. Jadi kalau lama-lama aku takut kalian tuh bosan, jadi aku bikin part-partnya gitu ya. Jadi kalian harus nonton sampai habis, apalagi kalau kalian lagi mau belajar. Oke, yuk kita langsung lanjut aja ke videonya. Oke, ini aku udah buka Corel Draw-nya aku. Kalian bisa klik file, kemudian new. Nah, di sini kalian langsung aja pilih oke, nggak usah terlalu peduliin yang itu. Di sini nanti aku bakalan ngejelasin yang bagian toolbox bagian kiri ini. Untuk yang bagian kanan ini dan yang lain-lain kita bikin part 2-nya. Nah, di sini sebelum kalian ngedesain, kalian tuh harus tahu ukuran kertas kalian itu seberapa. Karena kita tuh akan ngedesain di bagian area sini, area di dalam kotakannya ini. Jadi tuh harus tahu, kalian tuh udah harus nentuin kalian tuh mau kertasnya untuk ukuran berapa gitu ya. Jadi di pack size ini kalian bisa milih ukuran F4, A3, A5 tuh banyak banget. Ataupun kalau kalian mau custom itu juga bisa. Ini kayak banner gitu kan, meteran ya. Ini kalian bisa diubah, misalkan 30. Ini satuannya kita bikin cm biar kalian gak bingung. Misalkan loh ya ini. Nah, jadi nanti jadinya kayak gini. Kalau kalian ini tuh bisa juga diubah jadi landscape maupun portrait gitu. Jadi ini tuh tergantung kebutuhan kalian tuh kayak gimana gitu ya. Biar gampang aku ngejelasinnya, di sini aku bakalan taruh sebuah objek. Di situ ada gambar bulat. Nah, jadi pick tool, ini namanya pick tool yang pertama. Ini tuh kalian berfungsi untuk memindahkan objek. Kayak objeknya tuh dipindah-pindahkan pakai pick tool. Jadi tinggal kalian tekan, jangan dilepas, digeser-geser aja gitu. Ini aku beri warna biar enakan. Jadi kalian tuh juga bisa buat menyeleksi objek. Menyeleksi objek itu kayak bisa kayak gini. Nah, ditekan kemudian ditarik. Terus dipindahin bebarengan. Itu namanya menyeleksi objek ya guys. Jadi ditekan, klik kiri, kemudian ditarik. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya di sini tuh ada shape tool sebenarnya namanya guys. Ini shape tool. Di sini ada banyak banget jenisnya, smooth, smear, twirl, attract, dan banyak sekali. Di sini yang biasa sering aku pakai itu yang shape. Nah, cara pengaplikasiannya tuh nggak bisa langsung dipakai. Jadi kita klik dulu objeknya, pakai ini juga nggak apa-apa. Terus kemudian kita klik kanan, kita pilih bagian convert to curves.
Oke. Terus kita klik ini bagian shape tool. Kita lihat ada bagian titik-titik di sini, dan juga di sini. Kalian bisa lihat kan titiknya. Nah, ini tuh kalian bisa tarik maupun digeser ke kanan dan ke kiri. Tuh, ini penggunaan shape ya. Dimana ada titik di situ tuh bisa kayak digerak-gerakin gitu loh. Nah, gitu. Nah, kemudian di sini ada smooth. Yang namanya smooth itu kan mungkin menghaluskan ya. Aku juga nggak pernah pakai. Jadi di sisi ini coba aku smooth. Oh, jadi dia tuh kayak tambah. Dia lihat titiknya dia tuh kan bergerak kayak berubah. Jadi ini tuh kayak mungkin menghaluskan gitu loh. Tuh, jadi lebih beda kan ini sama ini. Tuh, jadi lebih halus. Itu gunanya yang smooth. Sedangkan untuk yang smear, aku juga belum pernah pakai. Jadi dia tuh bisa digunakan untuk kayak memberikan lengkungan ke dalam gitu. Tapi kalau keluar bisa nggak ya? Oh, bisa juga. Yang penting dia tuh harus pas sama titiknya ini. Kan ada titik-titik nih. Itu bisa digunain. Nah, kemudian di sini ada twirl. Itu gambarnya kayak obat nyamuk gitu. Mungkin dia itu untuk membuat spiral gitu ya. Aku coba. Iya bener. Jadi dia tuh bisa digunain buat spiral. Jadi caranya tuh ditekan lama, klik kiri, terus lepas. Menurut kalian kalau spiralnya udah cukup, kalian lepas aja mouse kalian. Jadi kalau ngedesain itu enaknya pakai mouse guys. Kalau pakai mousepad yang di laptop itu kayak susah banget. Kita harus pakai mouse, oke? Dan di sini sebenarnya kalian tuh bisa atur-atur besarnya ini, besarnya si medianya ini pakai ini. Kalau ini kan sentimeter kebesaran, kalian bisa ganti 2 cm gitu. Ininya kalian juga mau ketebalannya bisa dikurangin jadi 30, itu juga bisa gitu. Jadi bisa diatur-atur ya. Di sini ada attract. Aku juga belum pernah coba sih yang ini. Attract. Oh, dia tuh jadi kayak bikin sebuah lancip gitu. Itu cara pakainya sama loh. Kayak intinya tuh ditekan, habis itu ditarik gitu. Ditekan, ditarik. Nah, jadi tuh gak beda-beda jauh cara pakainya. Terus kemudian rappel. Ini tuh kayaknya sama deh sama kebalikannya dari attract. Dia tuh kayak bikin lengkungan gitu loh guys, didorong. Tergantung kita ngedorongnya di mana. Gitu. Tuh. Dia jadi lengkungan gitu. Kemudian di sini ada smooth. Yang namanya smooth mungkin menghaluskan ya. Jadi mungkin kalau ada bidang-bidang yang kasar itu bisa dihaluskan pakai ini. Tuh. Kayak gini. Kemudian di sini juga ada raw gun, dia tuh gambarnya kayak sapu. Aku nggak tahu buat apa. Karena kayaknya kelihatannya kegedean, aku ininya satu aja deh yang agak kecil. Tuh, dia tuh bikin zigzag gitu. Jadi kalian bisa atur-atur kalian itu maunya seberapa. Jadi ini zigzagnya aku pilih sekali diklik itu zigzagnya jadi 1 gitu. Oke, kalau udah sekarang kita pilih ini lanjut ke crop tool. Di sini sebenarnya ada banyak eraser, virtual. Aku nggak pernah pakai, aku cuma pernah pakai yang bagian crop. Jadi kalau crop itu kalian harus klik dulu objeknya, misalnya ini. Kemudian kalian pilih crop, kemudian kalian seleksi bagian mana yang mau kalian pilih. Crop ini juga bisa digunain waktu kalian ngedit kayak sebuah gambar gitu atau foto. Klik enter. Tuh, dia kepotongkan bagian yang kalian pilih tadi. Kemudian di sini ada zoom tool. Jadi zoom tool ini tuh kalian bisa kayak membesar dan mengecilkan media objek ini. Jadi kalau kalian klik kiri, tuh dia jadi besar. Ini digeser, cara menggesernya ini biar ada gambar tangannya ini kalian bisa klik bagian scroll mouse-nya itu ditahan, habis sambil digeser-geser. Kalau kalian ingin mengecilkan tuh bisa juga pakai ini. Tuh, jadi lebih kecil. Kalau kalian mau lihat objek kalian tuh gimana, kalau pengen detail ya dibesarin pakai ini. Lanjut di sini ada freehand tool.
ini juga aku sering banget pakai, tapi biasanya yang biasanya sering aku pakai itu yang 3 point curve ini. Aku juga belum pernah coba semuanya, tapi aku bakal ngejelasin satu-satu, oke? Di sini ada freehand. Nah, freehand itu kayak kalian langsung gambar langsung jadi garis. Jadi sistemnya freehand ini tuh kalau kalian bikin sesuatu garis itu harus berakhir di garis awalnya tadi. Karena kalau nggak gitu nggak bisa diwarna. Gitu. Jadi freehand itu ditunjukkan untuk yang pakai mouse pen. Jadi mouse tapi berbentuk kayak pensil itu. Jadi gampang. Kalau pakai mouse kayak kita ini kayaknya kesusahan gitu, guys. Nah, fungsinya si shape tool ini tuh tadi ini tuh bisa menyambungkan dua kesatuan gitu. Nah, jadi kalau ada garis-garis yang nggak menyatu bisa disatuin pakai shape tool. Kemudian di sini ada 2 point line. Apa dia itu kayak bikin garis-garis lurus gitu loh, gak bisa dilengkungin kayaknya ini. Nah, kemudian di sini ada bezier. Aku juga belum pernah pakai si bezier ini. Oke, dia oh baik. Jadi dia tuh caranya kalau kita udah ada garis di sini, kesannya kita bikin garis melengkung ke sini ya. Kita klik sini dia akan nyambung. Terus tinggal kita ditekan ini tuh sambil digeser-geser maunya lengkungannya kayak gimana. Gitu, guys. Tuh. Kemudian di bagian artistic media, ini tuh kayak apa ya? Kita tuh menggoreskan sebuah